kita Pak, namanya Olan Lombok ya, dari Minahasa. Ini kamu Bapak, jauh. Ya jauh. Dia hanya menyampaikan aja sih Pak, bahwa kami kader Gerindra di sana, memang mayoritas juga masyarakat Nasrani Pak, itu sedang berkampanyekan kebenaran bahwa Gerindra itu tidak benar, bahwa kita dituduh sebagai radikalis Pak gitu. Karena menurut saudara Olan Lombok ini, bahwa di sana di masyarakat non Muslim, khususnya di Minahasa, masyarakat Nasrani, memang sedang dihembuskan isu-isu bahwa Gerindra ini adalah partai yang Islam radikal dan seterusnya Pak gitu. Nah ini kira-kira mungkin ada pesan seperti itu dari kader kita Pak. Ya, terima kasih. Ya biasalah, saya kira di politik ya kadang-kadang menghalalkan segala cara, menggunakan fitnah, menggunakan penghancuran reputasi dan nama baik. Jadi saudara-saudara, sangat sulit lah kalau dituduh bahwa Gerindra ini adalah radikal Islam. Anda tahu budaya kita, tradisi kita, menyapa saja saya pakai menyapa menghormati semua agama, ya kan? Kaderisasinya Gerindra itu tidak memandang suku, agama, ras, antar golongan, kan begitu kan? Dan lagi pula jaminannya bahwa Gerindra itu tidak radikal Islam ya ada di ART kita, anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, di sumpah kader kita, bahwa kita bersumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Ada juga jaminannya ya di pribadi pemimpin-pemimpin Gerindra. Pemimpin-pemimpin Gerindra ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada ya apa mau mereka ikut partai yang radikal Islam? Kan logikanya gimana? Dan juga banyak Gerindra adalah mantan tentara TNI. Sumpahnya untuk negara bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Tradisi kita dari dulu adalah seperti itu, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan perjuangan kemerdekaan kita secara garis besar, secara umum itu melibatkan semua suku, semua ras dan semua agama. Pahlawan-pahlawan nasional kita banyak yang beragama non-muslim ya, yang mati untuk negara ini. Saudara-saudara, keluarga saya kebetulan dua paman saya ya gugur di hari yang pertama. Hari yang sama. Di hari yang sama tahun 46 di Tangerang ya, peristiwa Lengkong. Paman saya yang satu, Subianto, usianya 21 tahun, adiknya usianya 16 tahun, masih taruna. Gugur dalam pertempuran, komandannya bernama Dan Mogot. Orang Minahasa beragama Protestan. Dia gugur, dia komandan. Dan di lapangan itu, ya, ada yang Kristen, ada yang... Jadi, kemudian kita juga ingat I Gusti Ngurah Rai bertempur lawan Belanda, terkepung, peluru habis, dikasih tawaran oleh Belanda, kalau Anda menyerah, letakkan senjata, Anda selamat. Kami tidak menyerah. Bahkan pasang sangkur menyerbu dan gugur semua. Peristiwa Margarana, dan sekarang I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional, dan namanya diabadikan di bandara. Banyak contoh. Walter Monginsidi juga orang Nasrani, ditawar oleh Belanda, kalau kau menyerah, kau mengaku salah, kau tidak, dia tidak dieksekusi hukum mati. Banyak contoh pahlawan. Yos Sudarso, orang Katolik, Laksamana, Komodor waktu itu, nyerang, ya kan, gugur. Jadi bagaimana ya? Saya kira tuduhan semacam itu tidak benar. Lagi pula
ibu saya seorang Nasrani, ibu saya seorang Kristen. Kemudian tidak pernah ada masalah, ya kan? Kemudian kakek saya keluarganya juga banyak yang Katolik. Kalau saya ziarah ke makam kakek saya di Dauan, Purwokerto, itu di makam yang sama ya ada salib-salib. Ya. Kita bangsa majemuk udah ribuan tahun, ratusan tahun. Ya, inilah kemesraan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan Islam yang kita hanut adalah Islam yang damai di Indonesia. Islam rahmatan lil alamin. Ya, kalau ada yang radikal-radikal, ini kalau kita coba kita yakinkan, kita rangkul, kita ajak diskusi, kita sadarkan dengan persuasif, tapi dengan ketegasan. Kalau dia akhirnya mau kekerasan, ya kita hadapi begitu. Jadi kita buktikan Gerindra waktu ada ancaman bom kepada gereja-gereja, saya langsung perintahkan kader-kader Gerindra, Laskar Gerindra dimanapun berada, kalau ada tempat ibadah golongan minoritas yang terancam, harus menawarkan diri untuk dijaga, untuk membela. Apakah itu gereja Katolik, gereja Protestan, apa itu pura atau vihara, apa itu masjid. Saya katakan, saya yakin kalau saya berada di daerah Katolik, kader-kader saya yang Katolik akan menjaga saya. Kalau saya berada di daerah Hindu, kader-kader yang beragama Hindu akan menjaga saya. Saya percaya. Dan saya pernah mimpin di Timur-Timur pasukan sukarelawan. Sebagian besar Katolik. Sukarelawan, tidak digaji. Perang untuk Merah Putih. Di bawah kepimpinan saya. Banyak juga yang gugur di bawah kepimpinan saya. Masa sih saya sampai hati untuk mengkhianati mereka, ya kan? Jadi terima kasih Saudara Olan Lombok, yakinkan bahwa itu tidak benar. Ya, isu politik aja Pak. Iya, itu. Setidaknya kan ini jadi tambahan pelajaran buat dia untuk menyampaikan. Iya, nggak benar, ya kan? Iya, tidak benar. Kita dan saya ketemu tokoh-tokoh yang dituduh radikal Islam. Tidak, kalau kita ajak bicara tidak. Mereka ya hanya merasa bahwa harus ada keadilan di negara kita, ya kan? Dan juga ya yang adil dong, jangan ulama-ulama kita dikuyu-kuyu, ya kan? Ada yang dikriminalisasi, ya ini kan kita negara demokrasi. Saya kira itu yang dikendaki. Gitu. Jadi yang penting adalah komunikasi, ya persaudaraan, persahabatan, ya kan? Keadilan Pak, pemenuhan keadilan masyarakat ini. Saya kira keadilan, kesejahteraan, nggak ada orang yang mau cari gara-gara itu, tak ada itu. Saya percaya orang Indonesia tidak seperti itu.